Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jaludri Atmaja dari kelas Sistem Informasi 22B. Sini saya akan eh, menerangkan tentang eh, media penyimpanan yang ada pada komputer. Oke, langsung saja kita menuju ke PPT yang telah saya buat sebelumnya. Baik. Nah, oke. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi nama saya Jago Triatmaja dengan NIM 22051214067 kelas Sistem Informasi 22B. Ya, di sini saya membuat video ini membuat video kembali untuk memenuhi mata kuliah sistem operasi. Langsung saja. Nah, oh ya, sebelumnya di video ini akan membahas mengenai media penyimpanan komputer. Dan oke, langsung saja. Jadi apa sih itu penyimpanan pada komputer? Nah, di sini komputer data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat komputer. Nah, untuk saat ini penyimpanan media komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetik atau magnetic disk, penyimpanan optical optical disk, dan media penyimpanan awan float. Maksud saya media penyimpanan awan atau cloud storage. Di sini yang menjadi background ini di sini merupakan SanDisk ini seperti media penyimpanan juga ya ini. Di sini seperti mungkin flash disk seperti itu ya. Oke, langsung next. Nah, yang di sini kurang lebihnya nanti akan membahas tentang apa itu HDD, SSDH, SSD, dan NVMe. Yang pertama di sini ada HDD atau hard disk drive. HDD adalah salah satu media penyimpanan yang masih digunakan dan yang masih menggunakan kombinasi elektronik mekanis dengan memakai piringan cakram berputar dalam sistem magnetik untuk menyimpan dan mengambil data digital. Piringan cakram tersebut juga berfungsi sebagai pembaca data yang disimpan sebelumnya. Sebuah hard disk biasanya terdiri dari satu piringan atau lempengan yang dilapisi dengan oksida besi. Cara penyimpanan datanya hampir sama dengan disket floppy. Bahan hard disk yang keras dan kapasitas simpanannya lebih besar daripada disket floppy yang berbahan relatif elastis. Nah, di sini ada beberapa jenis disk HDD. Yang pertama ada PATA, Parallel Advanced Technology Attachment. Yang kedua ada seri ATA atau SATA. Yang ketiga ada Small Computer System Interface (SCSI). Yang keempat ada SSD, Solid State Drive, dan yang terakhir ada HDD. Ini Hybrid Hard Drive. Oke, yang pertama ada PATA atau Parallel Advanced Technology Attachment. Hard disk ini dihubungkan dengan menggunakan kabel pita dengan 40 hingga 20 kawat kabel yang tersambung ke 40 pin konektor untuk mentransfer datanya. Sebelumnya HDD ini dikenal dengan nama Integrated Drive Electronic atau IDE dan Advanced Technology Attachment atau disingkat ATA.
yang dikembangkan secara bertahap oleh Western Digital. Di sini merupakan salah satu pengembang ya, salah satu perusahaan pengembang eh, perangkat komputer mungkin seperti itu. Pada awal tahun 2000, Western Digital memperkenalkan interface Ultra ATA yang mampu mentransfer data 2 kali lebih cepat dari Drive Enhanced Integrated Drive Electronic (EIDE) yang diproduksi pada tahun 1994. Sayangnya, Western Digital menghentikan produksi harddisk SATA pada tahun 2013 dan diganti dengan SATA. Oke, selanjutnya ada serial ATA atau SATA. Merupakan HDD yang menggunakan kabel lebih tipis daripada SATA sehingga bisa memudahkan pengguna saat memasang atau mencopotnya. Jenis harddisk ini memiliki kecepatan transfer yang lebih cepat daripada pendahulunya, yakni mencapai kurang lebih 150 Mbps. Umumnya, SATA sering digunakan pada PC atau laptop eh, dengan sistem terbaru. Nah, di sini harga HDD SATA ini relatif lebih mahal daripada harddisk SATA. Oke, selanjutnya ada Small Computer System Interface. SCSI merupakan harddisk yang sering dijumpai pada komputer server. Harddisk ini memiliki kemampuan untuk menjalankan beberapa disk drive dalam waktu bersamaan. Jika disk drive akan digunakan untuk mentransfer data, harddisk SCSI memiliki kecepatan transfer bermacam-macam, mulai dari yang di bawah 10 Mbps hingga mencapai kurang lebih 140 Mbps. Yang keempat di sini ada solid state drive. Waduh, ini PPT-nya kenapa seperti ini? Hmm, Nah, oke, mohon maaf sebelumnya. Di sini SSD. SSD dapat diartikan atau kurang lebihnya sama seperti SD card dan flash drive yang berukuran besar karena keduanya menggunakan teknologi NAND untuk penyimpanan. Teknologi ini memungkinkan SSD untuk menyimpan data dan memanggilnya kembali bahkan setelah disk dimatikan. Nah, ini melibatkan penyimpanan data dan informasi yang dikumpulkan pada microchip. Namun, meskipun kebanyakan SSD sekarang menggunakan NAND, SSD awal cenderung tidak menggunakan teknologi tersebut, melainkan menggunakan EROM, Electrically Erasable Read-Only Memory, yang memiliki kecepatan lebih lambat. Ya, ini tentu saja ya, karena ini kan yang SSD sekarang itu menggunakan teknologi yang sudah diperbarui lagi dari teknologi yang sebelumnya. Oke, yang kelima ada HHD, Hybrid Hard Drive, merupakan gabungan HDD dan SSD yang menggunakan jaringan magnetik dan memori flash di dalam HDD. Dan informasi yang paling sering diakses tersimpan dalam memori flash. Sisa data tersimpan dalam jaringan magnetik. Tujuannya adalah untuk menambah kecepatan HDD yang sudah hemat biaya dan berkapasitas tinggi. Oke, ini merupakan keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya di sini murah, umur pakai yang lebih awet, dan kapasitas memori yang lebih besar, yaitu sampai mencapai 60 terabyte. Nah, kekurangannya di sini mudah rusak, suara yang mengganggu, dan panas. Performa juga lambat. Nah, di sini selanjutnya ada mengenai SSHD. Drive hybrid atau solid state hybrid drive adalah disk yang terdiri dari disk mekanis konvensional dan disk solid state. Hard drive mekanis konvensional adalah disk yang menyimpan data pada plat logam magnetik yang dibaca oleh pala magnetik.
yang digerakkan menggunakan motor. Di sini kurang lebih gambaran dari SSHD ya. Hard disk mekanik mempunyai biaya lebih murah dan kapasitasnya lebih besar. Tetapi SSD memiliki biaya tinggi, namun kapasitasnya juga kecil. Jadi, tidak memiliki komponen mekanis tempat penyimpanan data menggunakan sirkuit terintegrasi. Terdiri dari keduanya, yaitu hard disk mekanis plus SSD. Oke, selanjutnya ada SSD, yakni solid state drive. SSD menggunakan chip sebagai media penyimpanan data pada komputer. SSD akhir-akhir ini sangat familiar digunakan dalam komputer atau laptop terbaru. Di sini tidak memiliki komponen mekanis. Data disimpan dalam sirkuit terintegrasi. Sebagai contoh, disk SSD modern umumnya menggunakan memori flash berbasis NAND yang dapat menyimpan data secara permanen tanpa daya. Nah, jadi kalau misalnya daya dari komputer atau laptop itu dimatikan, nah, ini data-data yang sebelumnya disimpan ini masih bisa diakses kembali nantinya. Keuntungan terbesar adalah prestasi membaca tinggi, menulis kinerja jauh sangat tinggi. Oke, lanjut. Nah, di sini jenis SSD. Di sini ada SATA M.2, N.2, NVMe. Nah, SSD memerlukan koneksi SATA, memerlukan penghubung mungkin ya. Di sini menggunakan mungkin yang dimaksud di sini kabel penghubung atau bagaimana juga kurang tahu saya. Mungkin garis besar atau gambaran besarnya mungkin seperti kabel penghubung yang menghubungkan tempat penyimpanan ke motherboard. Di mana bandwidth yang tersedia cukup terbatas, yaitu kecepatan read write kurang dari 50 Mbps. Oke, lanjut. Sini ada M.2. Ini cocok digunakan untuk komputer, mobile, atau laptop. Fun read and write SSD sama dengan SSD SATA, yaitu kurang lebihnya 500 MB per SSD. M.2 memiliki bentuk yang serupa dengan SSD NVMe. Namun, teknologi yang mereka gunakan tentu saja berbeda ya. Nah, di sini memiliki selanjutnya ada SSD M2 NVMe. Mempunyai kecepatan read yang dapat mencapai 3000 MB dan kecepatan write mencapai 2000 MB. Bertipe tipe ini cenderung lebih mahal dari SSD lainnya karena ya tentu saja mungkin teknologinya jauh lebih baru lagi ya dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Teknologi NVMe memungkinkan SSD terhubung langsung ke CPU melalui bus PCIe untuk mentransfer data berkecepatan tinggi melalui lintas jalur. Satu jalur PCIe Gen 4 dapat mentransfer data hingga 200 MB per detik dan satu SSD NVMe dapat menggunakan hingga 4 jalur. Nah, sini keunggulannya performa lebih hening, lebih baik, ringan dan kecil, tahan dari benturan. Nah, kekurangannya yaitu mahal, kurang dari SSD tadi ya, secara keseluruhan. Nah, sini kalau kita bandingkan SSHD versus SSD, ini harga jauh lebih mahal daripada SSHD. Kapasitas disk hybrid besar karena mencakup disk mekanis penuh kemiskinan, tetapi kapasitas SSD biasanya kecil. Konsumsi daya SSD lebih rendah daripada konsumsi daya disk hybrid. Selama menggunakan disk hybrid akan menimbulkan suara yang berisik karena ada bagian yang bergerak.
SSD tidak akan mengeluarkan suara apapun saat beroperasi. Nah, di sini SSD dan HDD. Nah, ini gambarnya belum muncul ini. Oh, aduh, gambarnya tidak bisa muncul ya, mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini jika kita ingin membandingkan suatu komponen pada komputer, tentu akan berujung pada prioritas masing-masing individu, ya ini memprioritaskan performa atau kapasitas dari penyimpanan tersebut. SSD biasanya menggunakan memori berbasis flash untuk menyimpan data dan karena itu memiliki komponen yang bergerak. SSD memiliki kecepatan baca tulis yang lebih tinggi dibandingkan HDD. Waktu akses penyimpanan lebih pendek dan biaya penyimpanan per gigabyte lebih tinggi. Sedangkan hard disk menggunakan media magnetis yang berkebutuhan untuk menyimpan data yang diakses oleh kepala baca atau tulis suatu lengan aktuator. Seperti mungkin rekaman di sini ya. Memiliki kecepatan baca tulis yang lebih rendah, waktu akses lebih tinggi, dan biaya penyimpanan per gigabyte lebih rendah dibandingkan SSD. Oke, SSD SATA versus NVMe. Di sini mengambil seri SATA 3. Nah, yaitu kabel yang bekerja dengan protokol SATA menggunakan protokol protokol yang digunakan untuk menghubungkan banyak SSD dan HDD yang lebih tua ke motherboard PC. Sedangkan NVMe di sini protokol yang lebih baru dan memungkinkan koneksi langsung ke jalur PCIe motherboard, memberikan throughput lebih tinggi dan latensi lebih rendah. Drive PCIe 3.0 dan 4.0 dapat mentransfer data dengan kecepatan ribuan megabyte per detik yang secara signifikan lebih cepat dari SATA 3. Oke, lanjut benchmark. Nah, sini yang seringkali menjadi acuan, ini benchmark dari penyimpanan. Simpanan baca tulis acak menggunakan data yang terletak pada blok acak di sekitar drive, membutuhkan waktu lebih lama untuk membaca atau menulis dibandingkan blok berurutan. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi di sini ya, untuk menjadi acuan khusus dari suatu performa di komputer, di sini kita dapat mengecek dari status benchmark yang ditampilkan. Maksudnya di sini apakah itu dapat lebih efisien atau pengeluaran yang diberikan itu jauh lebih besar dengan masukan yang didapatkan seperti itu ya. Dan jika melihat dari review-review di YouTube kan juga yang menjadi salah satu acuan itu juga benchmark di sini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada HDD SAS Serial SCSI. Merupakan serial yang biasanya diucapkan sebagai SCSI. Kurang tahu cara mengucapkannya bagaimana. Mengacu pada antarmuka, yaitu biasanya digunakan untuk menggambarkan jenis hard drive 10K atau 15K SAS. Nah, hard drive SAS hadir dalam dua jenis utama, yaitu 10 dan 15. Status K, status ribuan di sini mengacu pada kecepatan rotasi hard drive, yaitu masing-masing 10.000 dan 15.000 putaran per menit. Kecepatan ukuran terbaik IOPS yang mengukur throughput data merupakan tingkat di mana data dapat dibaca atau ditulis
ke hard drive. Kapasitas SAS memiliki mean time between failure yang umumnya diterima sekitar 1,2 juta jam. Ini sebanding dengan sekitar 700.000 per jam, 700.000 jam untuk drive SATA dan sekitar 2 juta jam untuk drive SSD. Drive SAS biasanya mengkonsumsi antara 5 sampai 7 watt saat idle dan di antara 10 hingga 14 watt dalam kondisi pengoperasian normal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kabel USB. Di sini USB 1, USB 2, USB 3. Di sini mungkin dari jenis pengeluarannya ya di sini. Kabel USB keluaran pertama, keluaran kedua, dan keluaran ketiga. Atau mungkin tipe 1, tipe 2, tipe 3. Oke, selanjutnya di sini USB atau Universal Serial Bus merupakan sebuah perangkat konektor yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer dengan perangkat keras seperti printer, mouse, keyboard, dan perangkat keras lainnya. USB pertama kali yaitu versi 1.0 dirilis pada tahun 1996 yang diperuntukkan sebagai pemakaian komersil dengan kecepatan transfer data hingga mencapai 1,5 Mbit ya di sini. Selain itu USB juga mendukung dari 127 jenis perangkat periferal eksternal. Sedangkan untuk sekarang teknologi USB sudah semakin berkembang sehingga mengalami evolusi sehingga kecepatan transfer data juga jauh lebih tinggi, yaitu mencapai kurang lebihnya 20 GB. Berikut ini adalah perkembangan USB. Nah, sini tipe USB 1 dirilis pada tahun 1996, yaitu pada bulan Januari, dan kecepatan transfer hanya 1,5 bit di sini ya. Nah, kemudian USB 1.1 dirilis pada tahun 1998 dengan kecepatan transfer 12 byte. Nah, di sini tipe 2 tahun 2000 dan kecepatan transfer data mencapai 480. Selanjutnya ada 3 USB tipe 3 di sini, yaitu mulai dari tahun 2008 hingga sekarang ya, yang tipe 3 ini ya. Kecepatan transfer data mulai dari 5 GB. Yang yang USB 3.1 ini dirilis 2013 dengan kecepatan transfer 10 GB, dan selanjutnya USB 3.2 itu pada tahun 2017 dengan kecepatan transfer 20 GB. Oke, next. Nah, sini USB V1. Spesifikasi data ini low bandwidth dan 12 Mbit. Ini full bandwidth pun belum dapat diperpanjang atau dihubungkan dengan USB hub. Nah, ini dirilisnya USB 1.1 ini sebagai penyempurna dari USB keluaran pertama ya. Oke. Kemudian tentu saja dapat digunakan pada USB hub. Oke, lanjut. Nah, sini USB tipe 2 menemukan bandwidth hingga 480 Mbit yang disebut sebagai high speed. Hasil modifikasi engineering change notice, beberapa kemampuan ditambahkan pada ECN battery charging specification, memungkinkan charge perangkat ke USB, misal kamera digital, handphone,
dan lain sebagainya. Micro USB cable dan konektor spesifikasi. Dan di sini juga support dengan port flash ukuran micro seperti pada kamera digital atau handphone. Nah, selanjutnya ada USB 3. Nah, di sini disebut dengan super speed bus. Terdiri dari 4 kriteria di sini ya. Mulai dari 5 GB per second, 4 GB per second, 3,2 per second, giga per second, hingga 0,4 GB per second atau 400 MB per second. Kelebihannya tidak diperlukan pasukan daya tambahan untuk menggunakan hard disk eksternal. Suplai daya mencapai 500 mAh. Sementara untuk perangkat yang lain, di sini kekurangan belum adanya dukungan sistem operasi. USB 3 telah mensupport semua kemampuan yang didapatkan USB 1 dan USB 2. Namun baru beberapa perangkat saja yang baru mensupport ini USB tipe 3. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya. Dari yang saya ketahui di pembahasan-pembahasan sebelumnya, eh, terutama dari tipe USB tersebut ya. Nah, mungkin sederhananya mungkin bisa seperti ini ya. Ini tipe USB yang keberapa? Saya juga kurang tahu di sini ya. Mungkin ini ada tipe terbaru yang dapat eh, digunakan dan tentu saja mempermudah pemakaian di lingkungan ya komputer. Nah, dari yang saya ketahui, saya dapat menyimpulkan kalau adanya generasi terbaru dari tipe-tipe USB tersebut tentu menjadi penyempurna bagi tipe yang sebelumnya atau tipe yang dirilis atau yang pertama kali dirilis gitu ya. Jadi tentu saja penggunaannya lebih efisien dengan menggunakan benda yang keluaran terbaru seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.